Dinafham ma sayaqulun. Acara dilanjutkan pula dengan sesi dua hari yang akan dikendalikan oleh para tamu kehormat. Bagi yang ingin bertanyakan soalan boleh mengangkat tangan supaya diberikan mikrofon. InsyaAllah. Jadi ini sesi dua halang untuk terbuka jikalau ada hadirin ibu-ibu untuk bertanyakan ataupun nak menyampaikan ataupun menyuarakan cadangan ke apa boleh kita bagi mikrofon insya-Allah. Sebab tadi kan tengok daripada awal pemetangan daripada ucapan Fadil Sidi Ustaz Bazin Bizallah, kemudian Ustaz Bunda Sini Rahim sendiri tentang mengenai al-isyraq. Kemudian tengok tadi pada bagaimana belajar kita mempersembahkan bacaan mantan mereka dan bacaan kita dan lakonannya itu kan pada juga betul lah insya-Allah. Baik, dan itulah sikit sebanyak yang berlaku sehari-hari lah di al-isyraq di pondok kita ni. Jadi kalau ada soalan, ada cadangan mungkin, jadi kami buka seluas-luasnya peluang untuk tuan-tuan puan-puan berkongsi idea untuk kita insya-Allah. Ataupun ada apa-apa nak bertanya kepada Fadilatul Syekh sini ataupun Syekh Iqbal untuk bertanya apa-apa, fadhil. Silakan. Dipersilakan tuan dan puan, terutamanya tentang pembinaan al-isyraq. Kenapa dibina macam ini? Mungkin jika ceramah tadi memang tak cukup masalah, tak tahu mana yang perlu diterangkan. Jadi kalau disoal mungkin itulah bagian yang perlu kami terangkan. Karena konsep ini sudah penuh di kepala bertahun-tahun, jadi tak pernah tahu mana yang perlu, mana dulu yang dijelaskan. Mungkin mesti ditimbulkan persoalan baru boleh diterangkan. Sedikit saya bagi keterangan, dan salah satu kemudahan daripada model pembinaan ini seperti pondok yang dibuat sebiji, maka kami merasa bahwa kami boleh buat untuk membina satu biji, satu unit, karena dibuat macam taman perumahan. Karena itulah keadaan rumah modern adalah tersusun rapi yang menjadi taman. Kita pun akan sesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka rumah itu dibuat, tempat pelajar itu dibuat sebiji. Dan satu unit perumahan itu hanya 4 orang, dan 1 orang 1 bilik. Dan yang akan kita kontrol setiap hari kebersihan mereka di dalam dan di luar pondok itu. Dan secara kemudahannya ketika kita nak bina, kita buat sebiji dulu. Kalau satu biji itu misalnya hanya berapa satu biji unit itu? Iya. Ya. Misalnya 50-60 ribu pun dah terbit. Mungkin kontraktor itu paham berapa membelinya itu satu biji. Kalau di Indonesia saya lihat rumah kecil itu yang terkecil, taman perumahan 50 juta. Dah jadi, isinya tak ada lah pembinaannya. Itu dah jadi itu. 50 juta berapa ringgit? 15.000 dah jadi. Ya, mungkin di sini lain harga barang, mungkin 50-60.
boleh. Jadi orang kalau nak menyumbang pun 1 unit rumah maka mudah. Jadi, dan prinsipnya di sini tak ada yang ditingkat. Itu sebab perlu tanah itu luas. Karena nak jadi kota, nak jadi Madinatul Ilm. Silakan jika ada yang bertanya. Nah, ini kelas pun satu kelas 1 unit terpisah agar mereka punya tanggung jawab sendiri, menghargai waktu, menghargai tempat, menghargai ilmu, menghargai kehadiran dia di situ. Jadi akan terasa independen, bertanggung jawab. Majelis ini, masjid ini untuk aktivitas sholat, hafazan Quran dan mau'izah, nasihat-nasihat dalam tarbiyah ruhiyah, zikir dan lain sebagainya. Ini makan mereka kita tak boleh ada di pondok, di asrama dia, tempat tidur dia tak boleh masak. Tak boleh ada bau ikan asin, bau yang mesti bersih. Kecuali ada pantry untuk minum teh, minum kopi, minum snack-snack ringan itu disediakan. Tapi makan sepenuhnya di sini. Berbeda mungkin asatiza, ada istri dia masak di rumah sendiri. Ini makan dengan makan yang teratur. Dan yang memiliki kedai ini adalah pondok. Semua kedai-kedai itu banyak, mungkin macam-macam lah. Ada bakso, ada soto, ada nasi goreng, ada semua ada. Tinggal pilih. Untuk 150 pelajar dan para asatiza. Nah, ini kedai. Sekejap di kedai ini. Ini pun kedai milik pondok, ya. Yang bukan milik siapa-siapa, ini milik pondok. Dan di dalam kedai ini terdapat beberapa karena pondok mempunyai keperluan seperti Dolby, mereka tak basuh sendiri, jadi ada Dolby 2 yang luas sedikit untuk 150, dan juga ada kedai buku, keperluan kitab-kitab mereka ada di situ, dan pakaian pelajar juga dijual di situ, ya, semua dibeli di situ. Kemudian macam market, supermarket, ya, keperluan. Kedai buah juga ada, kedai ini jalan munasabah. Kita dapat minta dengan kalau maulid mengundang ramai orang boleh masuk di situ. Dan ada perjumpaan ulama, meeting, seperti kita kedatangan masyayikh dan perlu tempat yang luas, ya, untuk simak hadis atau mau isoh apa gitu. Karena kita boleh jemput orang luar, akan bertempat di situ.
Jadi segala keperluan pondok tak keluar dari pondok, semua ada. Dan kita coba, saya tak tahu apakah di sini boleh. Kalau di Indonesia, pondok bekerja sama dengan bank, pelajar pegang kad. Semua keperluan dia menggunakan kad, tak ada dia pegang uang. Jadi tak nampak mana yang kaya, mana yang miskin, dan mereka semua sama dengan kad yang sama. Ini bilik dia ya, 4, tadinya 5, tapi sedikit kecilkan agar selesa semua. Kenapa bilik ini setoran satu? Nah, karena dia datang untuk istirahat. Kalau pondok tuh tempat tidur itu ramai orang datang tuh tak boleh istirahat. Mesti bual-bual, ada yang gaduh, ada yang tak selesai ini dan semua. Dan ada perkara-perkara moralitas yang kita tak tahu. Ya, jadi ini satu dia ada independen diri dia. Ada privasi, ada kebersihan, gitu. Dan disiapkan untuk menjadi manusia modern yang tidak bergantung kepada siapa-siapa, tapi bergantung kepada diri sendiri. Ya. Masing-masing menghormati dirinya, masing-masing boleh menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dan di Al-Azhar dengan asrama yang bukan dalam bentuk rumah sebiji-sebiji, dia ya, macam asrama panjang 2 tingkat, 3 tingkat, tapi tetap di dalamnya bilik dan satu orang satu bilik. Ada di Indonesia buat macam ini, dia 7 bilik, tapi yang ke-7 itu ustaz, jadi dia letak satu ustaz di situ. Jadi sehingga terkawal. Ada lagi yang macam itu. Saya pikir ini adalah satu keperluan modern, ya. Keperluan modern untuk menghargai manusia modern, gitu, yang akan kita didik ulama ya, dengan masyarakat yang modern, maka dia mampu menjadi pimpinan ya, manusia di zaman ini. Dan itu juga antara asrama dengan sekolah itu dengan kelas itu jauh. Memang konsepnya seperti itu. Karena ada orang buat pondok di asrama di atas, tempat mengaji di bawah. Nah, dia sudah menginjak-injak tempat mengaji. Dan duduk di atas, tapi ketika waktu mengaji datang lambat. Padahal ya, melompat saja sudah masuk lebih lambat. Karena dia tak menghargai tempat itu. Dia tak ada usaha untuk datang, ya, tapi dipisahkan jauh. Jadi bilik itu untuk istirahat. Nah kalau tak orang istirahat naik ke atas tidur, ini pun ya, membuat diri malas dan tidak menghargai waktu, tidak menghargai. Jadi mereka sudah mengaji, pergi ke sini. Mereka ada keperluan, maka mereka boleh berjalan di sekitar ini. Semua keperluannya ada di sini. Jadi kalau kita larang mereka tak keluar, mereka selesai. Ini pelajar kita larang keluar, tapi kita masukkan ke dalam satu tempat, seperti jangkrik, tahu jangkrik? Masukkan dalam bumbung, wah, kita tak tahu cerita hatinya, rusaknya kecerdasan dia, rusaknya jiwa kritis dia rusak, banyak yang rusak. Saya menyadari begitu menerima pelajar rupanya cerdas-cerdas, sehingga saya berpikir mungkin kecerdasan seperti Imam Bukhari ada, tapi zaman tak menampungnya. Pondok dihinakan, tidak diangkat tinggi-tinggi, disanjung ya, dan dididik dengan baik sehingga dia menjadi manusia modern yang tetap meninggikan agama. Kalau Islam ya'lu wa la yu'la alaih, maka kita hargai pembinaan ini setinggi-tingginya.
banyak benda secara psikologi, secara akhlak, ya. Konsep ini ya, untuk membangun calon-calon ulama yang tetap menjadi pimpinan di abad yang paling modern sekalipun, karena nanti di sekitar ini pun akan diletak. Kalau dulu orang letak papan informasi kan kertas buruk ditempel di situ apa tuh, kita guna IT. Itu yang dulu kami bicarakan dengan Ustaz Adam di Kelantan. Ya, semua informasi. Sekarang kan orang dengan handphone ini kan sudah paham semua komunikasi di sini. Gitu. Dan itu kita isi dengan akhlak, dengan informasi agama, sehingga pelajar kita larang untuk pegang handphone, tapi keluar nanti, seram sekali itu dendamnya kepada handphone. Ya, bagaimana ya, kita izinkan dia pegang handphone, tapi dia tahu cara memanfaatkannya seperti apa. Itu perlu fasiliti yang cukup. Kalau tidak, tak mungkin. Nah, ini sebetulnya masih banyak lagi keperluan pondok ini, seperti untuk mereka riyadhah, ya, kolam renang misalnya, kolam, dan untuk memanah kuda, itu seperti di Temboro. Temboro itu tempat kuda saja berapa ekar untuk kuda saja, untuk memanah, untuk. Dan saya dulu di pondok tahun 79 pergi ke pondok. Itu sudah ada kolam renang untuk pelajar memandi kolam.
cuman tingkat kebersihannya kan masih rendah dulu. Ya kan? Dari sunnah kan berenang itu. Jadi ini pun asas sangat yang kita nak bina nih, untuk keperluan pondok ya, dengan tidak meninggalkan semua sunnahnya, tetapi sejajar dengan manusia modern. Jadi sekarang orang sunnah itu, orang apabila tampil Islam itu macam orang primitif tampilannya, karena pondoknya primitif gitu. Jadi tidak terhormat, ya, tidak. Maka di situ dia punya tempat untuk ditempah, dibentuk pola pikirnya, dibentuk akhlaknya, dibentuk wawasannya. Maka kita seimbangkan, kita bantu juga fasiliti ya, yang membesarkan mereka. Karena ini yang kita bina adalah orang yang akan hidup berpuluh-puluh tahun ke depan ya, yang akan memimpin di zaman ini. Jadi bukan kita bina untuk bisnisnya atau untuk hal-hal yang sekejap, tetapi untuk ke depan. Kita berharap dengan ini yang kecil ini kita buat, generasi yang akan datang justru lebih meningkatkan kembali, dan terus pondok mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang pondok dianggap sudah jauh berapa ratus tahun itu dari zaman, ya, ditinggal, sudah tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi hal-hal agama merujuk ke mereka juga. Nah, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada soalan. Saya kira tak ada. Dengan berakhirnya sesi dua kali itu, maka majlis sudah pun hampir ke penghujungnya. Majlis mempersilakan Fadilatul Syekh Sidi Rahimuddin untuk membacakan doa penutup. Tafadhal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu laka syukru wa atimi sultani. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa israfana wa kullu dhalika min indina. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'adhiratana wa ta'lamu hajatana. Waghfir lana dhunubana wa ta'lamu ma fi anfusina. Waghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'atina subhana. Ya Allah, maghfir lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibid dunya. Allahumma bi asra'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-anbiya wal mursalin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-malaikatul muqarrabin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-ulama al-amilin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-awliya'i was-salihin. Allahumma ya mu'nis kulli wahid, wa ya sahibi kulli farid, wa ya qariban ghairi ba'id, wa ya syahidan ghaira ghaib, wa ya ghaiban ghaira maghlub. Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika tasliman katsira. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa najtanibu bihi nawahik, warzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin. Allahumma ya mu'allim Musa alimna, ya mufhim Sulaiman fahimna, wa ya mu'tibuhan hikmah wa fasral syuta wa latayna wa hikmah fasral. Allahumma la sa'ala illa ma ja'altahu sahla, fa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla. Allahumma innaka ta'lamu ya Allah, waqdi hajatana, waqdi hajatana, waqdi hajatana, nawwir qulubana, tsabbit imanana, wasrah sudurana, wa ila khairi qaribna wa nisari waqdi ya Allah hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya man qulta wa qalaka al-haqq wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ij'alna min ibadikal muttaqin wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Allahumma ya Allah, ij'al al-sinatana amirah bi dzikrika wa qulubana bi khasyatika wa asrina bi ta'atika.
kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini berakhirlah Majlis Anwar Liqa Mahabbah BMNI bagi tahun 2024. Hadirin yang dimuliakan dijemput untuk menjamu selera dengan hidangan yang telah disediakan di luar. Saya Muhammad Kamal Hafiz, mewakili seluruh warga pengurus majlis, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi hadir meluangkan masa pada petang ini. Soalan dulu. Dan permohonan maaf sebesarnya di atas kekurangan kami sepanjang majlis ini berlangsung. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, moga kita berjumpa lagi. Dengan ini saya menutup majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu.